Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menerapkan cara berpikir kritis dengan menanggapi berita hoax tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah beredar di media sosial beberapa tahun yang lalu. Yang pertama, identifikasi hoax. Poin pertama, terdapat berita palsu yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang negara. Yang kedua, unggahan tersebut disebarkan di media sosial oleh pemilik akun Facebook pada 2 November 2020. Kemudian kita masuk ke bagian analisis konten hoax. Yang pertama, narasi unggahan menciptakan ketakutan dengan menyatakan bahwa Pulau Bali akan dijual untuk membayar hutang. Sementara sebenarnya hal tersebut tidak benar. Yang kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan klarifikasi melalui akun media sosial pribadinya pada 12 Agustus 2018. Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa kabar tersebut adalah fitnah dan tidak benar. Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa informasi palsu tersebut sudah beredar dari tahun 2017. Yang ketiga, Sri Mulyani menegaskan bahwa NKRI tidak untuk diperjualbelikan. Hal tersebut menunjukkan upaya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menepis ide bahwa pemerintah akan menjual wilayahnya untuk membayar utang. Yang keempat, klarifikasi mencatat bahwa keuangan negara dan kebijakan utang selalu dijaga dengan hati-hati dan transparan. Yang kelima, pemberitahuan tentang tindakan hukum terhadap pemilik akun yang menyebarkan berita palsu menunjukkan niat serius untuk mengatasi penyebaran informasi palsu dan menghukum pelaku. Kemudian pada bagian evaluasi secara keseluruhan atas kasus tersebut, poin pertama ada kasus ini menunjukkan bagaimana berita palsu dapat merugikan reputasi pejabat dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Dan yang kedua, tindakan hukum dan edukasi masyarakat penting untuk mengatasi penyebaran informasi palsu di era media sosial. Selanjutnya adalah klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Yang pertama, contoh dari klaim, yaitu di media sosial beredar kabar yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar utang negara jika rakyat mengizinkan. Yang kedua adalah non-klaim, yaitu namun benarkah Sri Mulyani akan jual Bali untuk bayar utang? Dan ketiga adalah klaim faktual, yaitu kabar itu pernah beredar pada 2017, kemudian beredar kembali pada 2018 dan diunggah oleh pengguna akun Facebook bernama Sandia. Yang keempat adalah klaim nilai, yaitu Menteri Keuangan itu mengatakan pemerintah menjual Bali untuk bayar utang adalah fitnah keji dan tidak benar. Selanjutnya adalah klaim faktual deskriptif, yaitu NKRI sejak diproklamirkan oleh pendiri bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu adalah mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang kita jalankan secara konsisten dan penuh kesungguhan. Selanjutnya adalah klaim nilai preskriptif, yaitu masyarakat harus semakin hati-hati dan jangan percaya kepada berita fitnah dan berita palsu serta tidak benar seperti di atas. Selanjutnya, klaim subjektif, yaitu peredaran berita fitnah dan tidak benar tersebut sengaja dilakukan untuk menyerang pemerintah, kebijakan fiskal dan keuangan negara secara tidak berdasar, dan untuk menyerang pribadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang terakhir adalah klaim objektif, yaitu keuangan negara, APBN, dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk Undang-Undang APBN dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan di depan DPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang argumen dan kontrargumen. Untuk argumen pertama, kabar tersebut telah beredar sejak 2017 dan kembali muncul pada 2018, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah informasi baru dan sudah pernah dibantah sebelumnya. Untuk kontrargumennya, kabar hoaks tersebut mungkin telah merugikan nama baik Sri Mulyani dan pemerintah. Terlepas dari klarifikasinya, dalam hal ini dampak negatif pada opini publik masih dapat terjadi, meskipun berita tersebut sudah dibantah.
Untuk argumen kedua, Sri Mulyani menegaskan bahwa NKRI tidak untuk diperjualbelikan dan negara selalu menjaga kedaulatan serta kemerdekaannya dengan membangun hingga ke pelosok negeri. Untuk counter argumennya, meskipun NKRI tidak dapat dijual, tetapi ketika hoaks seperti ini terus beredar, dapat menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, terutama terkait kebijakan ekonomi dan utang negara. Saya akan menjelaskan 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama ada modus ponens. Jika diketahui P, maka Q, dan diketahui P, maka dapat kita tarik kesimpulan Q. Sebagai contoh, jika Sri Mulyani menjual Bali, maka utang akan terbayar. Sri Mulyani menjual Bali. Oleh karena itu, utang akan lunas. Yang kedua ada modus tollens. Jika diketahui pernyataan P maka Q, dan diketahui pernyataan negasi Q, maka dapat kita tarik kesimpulan negasi P. Sebagai contoh, Sri Mulyani menjual Bali, maka utang akan terbayar. Utang tidak dibayar, oleh karena itu Sri Mulyani tidak menjual Bali. Yang ketiga ada silogisme hipotesis, yang dimana jika diketahui pernyataan P maka Q, dan jika Q maka R, dapat kita tarik kesimpulan P maka R. Sebagai contoh, jika Sri Mulyani menjual Bali, maka utang akan dibayar. Jika utang tersebut dibayar, maka utang negara akan lunas. Oleh karena itu, Sri Mulyani menjual Bali, maka utang negara akan lunas. Yang keempat, ada silogisme deduktif. Sri Mulyani harus menjual Bali atau negara mengalami gagal bayar. Negara tidak mengalami gagal bayar. Jadi Sri Mulyani menjual Bali. Yang terakhir ada dilema. Jika diketahui P atau Q, dan jika diketahui P maka R, dan jika diketahui Q maka S, dapat kita tarik kesimpulan R atau S. Sebagai contoh, Sri Mulyani menjual Bali atau utang tidak akan dibayar. Jika Sri Mulyani menjual Bali, maka utang akan lunas. Jika utang tidak dibayar, maka bunga negara menumpuk. Kesimpulannya, utang akan lunas atau bunga negara menumpuk. Selanjutnya, saya akan membahas argumen induktif spesifik yang ada pada kasus ini. Pertama, yaitu analogi. Kalimatnya adalah penyebaran berita fitnah tentang Menteri Sri Mulyani sama halnya dengan penyerangan terhadap pemerintah, kebijakan fiskal dan keuangan negara, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia secara pribadi. Pada argumen ini, penyebaran berita fitnah disamakan dengan penyerangan karena keduanya sama-sama bertujuan untuk menjatuhkan kedudukan lawan. Kedua, yaitu generalisasi. Kalimatnya adalah semua informasi, data, dan kebijakan dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan kepada publik melalui website Kementerian Keuangan. Pada argumen ini, informasi, data, dan kebijakan digeneralisasi, dikatakan bahwa semuanya dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan. Padahal tidak semua informasi, data, dan kebijakan tentang keuangan di negara ini dibahas secara terbuka dan disampaikan secara transparan. Ketiga, yaitu kausalitas. Kalimatnya adalah Sandia mengedarkan berita fitnah dan tidak benar. Sandia ditindak secara hukum. Kalimat Sandia ditindak secara hukum merupakan akibat dari Sandia mengedarkan berita fitnah dan tidak benar. Terakhir yaitu kesesatan informal. Kami menemukan ada 2 kesesatan informal di kasus ini. Yang pertama yaitu ignoratio elenchi. Kalimatnya adalah Bali terjual pun hutang tetap berjalan, tidak akan bisa berhenti. Jadi untuk dijual, jual saja Luhut untuk bayar hutangnya. Argumen ini berusaha untuk membuktikan bahwa jika Bali terjual, hutang akan tetap berjalan. Namun, argumen ini malah memunculkan kesimpulan yang tidak berhubungan sama sekali, yaitu, jadi untuk dijual, jual saja Luhut untuk bayar hutangnya. Padahal, tidak ada hubungan sama sekali antara menjual Bali untuk bayar hutang dan menjual Luhut untuk bayar hutang. Yang kedua, yaitu argumentum ad verecundiam. Kalimatnya adalah, di media sosial, beredar kabar yang menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menjual Pulau Bali untuk membayar hutang negara jika rakyat mengizinkan. Argumen ini tidak memiliki kredibilitas, karena di media sosial, kita tidak bisa mempercayai semua berita yang beredar.